Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi abniyatil mudhari'il ma'lum wal majhul. Kalau kemarin tentang masalah fi'il madhi mabni ma'lum dan majhul, sekarang membahas tentang i'rab dari fi'il mudhari' sekaligus fi'il mudhari' ketika mabni ma'lum dan majhul. Mudhari'an sim bin hurufi na'ti haitsu li masyhuril ma'ani ta'ti. Tandanya fi'il mudhari' adalah dimulai dengan huruf mudhara'ah yang dikumpulkan dalam lafaz na'ti. Nun, hamzah, ta, ya. Dengan ketentuan menunjukkan adalah ketentuan menunjukkan makna yang telah masyhur. Jahaisu li masyhuril ma'ani ta'ti, yang mana maknanya dari na'ti ini sudah masyhur kita ketahui. Sudah populer kita ketahui. Semisal lafaz yadribu. Karena huruf mudhara' itu akan ada empat ya. Huruf mudhara' ada alif, ada ini, ada hamzah, kemudian nun, kemudian ya, dan ta. Ini huruf mudhara'. Setiap huruf mudhara' pasti didahului oleh huruf mudhara'. Huruf mudhara' ini ada empat. Alif, nun, ya, ta. Alif, nun, ya, ta ini namanya huruf mudhara'. Haitsu li masyhuril ma'ani ta'ti, yang maknanya sudah kita ketahui. Ketika adhabu, misal. Ketika adhabu, kemudian nadhabu, kemudian yadhabu, tadhabu. Ya. Cuma kalau di tasrifan istilahi ini menggunakan ini saja. Semuanya menggunakan yang iya, huruf mudhara'ah hanya menggunakan iya. Dalam semua tasrifan ini fi'il mudhari' pasti menggunakan iya ya. Ada ma ya'dimu, terus bahwa pasti menggunakan iya. Radiya ya roda yakhsha, saja'a yasju'ud. Udah semuanya menggunakan iya. Fa'yala yufa'yilu salqa, yusalkif. Fa'nala yufa'nilu, ini pasti menggunakan iya. Huruf mudhari' yang digunakan dalam tasrif itu menggunakan iya. Secara keseluruhan huruf mudhari' itu ada empat. Alif, nun, ya, ta, adhabu, nadhabu, yadhabu, tadhabu. Haitsu ja'a li masyhuril haitsu li masyhuril ma'ani ta'ti, yang maknanya sudah masyhur kita ketahui. Sudah sangat populer kita ketahui. Coba kalau yang hamzah adhabu ini menunjukkan apa maknanya? Saya pergi. Mutakallim berarti ya. Kalau nadhabu menunjukkan Kami. kami, berarti apa istilahnya? Mutakallim ma'al ghair. Nadhab itu istilahnya mutakallim kalau ini
Adhab mutakallim wahda. Adhabu mutakallim wahda. Nadhabu mutakallim ma'al ghair. Nadhabu mutakallim ma'al ghair. Kalau yadhabu menunjukkan, Dia. Hah? Dia. Apa berarti? Berarti apa istilahnya dalam ilmu sorofnya? Dia kan? Dia laki-laki kan? Iya, dia laki-laki. Berarti menunjukkan apa? Apa istilahnya? Menunjukkan mufrad mudzakkar ghaib. Menunjukkan mufrad mudzakkar ghaib. Yadhabu mufrad mudzakkar ghaib. Kalau tadhabu bermakna kamu, menunjukkan apa istilahnya itu? Dalam sorofnya kalau adhabu mutakallim wahda, tadhabu mutakallim al-ghair. Kalau yadhabu adalah mufrad mudzakkar ghaib. Kalau tadhabu adalah Mufrad muannas ghaib. kalau tadhabu adalah mufrad mudzakkar mukhatab. Kalau adhabu kan saya, maka istilah dalam ilmu tasrifnya, dalam ilmu musarrafnya, adhabu adalah mutakallim wahda. Saya ulang lagi. Mutakallim wahda. Kalau nadhabu bermakna kami, itu adalah istilahnya atau wakilnya adalah wakil dari itu adalah mutakallim al-ghair. Kalau yadhabu itu bermakna dia, ya wakilnya adalah mufrad mudzakkar ghaib. Wakilnya adalah mufrad mudzakkar ghaib. Kalau tadhabu bermakna kamu, ini wakilnya adalah mufrad mudzakkar mukhatab. Mufrad mudzakkar mukhatab. Sehingga huruf akhirnya fi'il mudhari itu tidak akan lepas dari huruf mudhari ini. Setiap fi'il mudhari pasti didahului oleh salah satu dari 4 huruf mudhara'ah. Yang maknanya memang sudah diketahui. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita lanjut ke bait berikutnya. Sudah dipaham? Insyaallah Ustaz. Oke. Selanjutnya adalah fa'in. Fa'in bima'lumin fa fathuha wajab illa ruba'i wairu dhammin mujtanab. Fi'il mudhari mabni ma'lum. Nanti kita akan juga membuat bagaimana fi'il madhi mabni ma'lum, bagaimana model fi'il madhi mabni majhul. Kalau yang semalam itu mabni fi'il madhi. Ini sekarang fi'il mudhari. Kalau yang kemarin adalah fi'il madhi. Kalau nasara menjadi nusira. Kalau zahaba menjadi tuhiba. Kalau zona menjadi zina. Kalau ja'ala menjadi ju'ila. Karena memang kaidahnya fi'il madhi dhamma awwaluhu wa qusira ma qabla akhirih. Nanti kita setelah ini di fi'il mudhari nanti aturannya berbeda dengan di fi'il madhi. Fa in bima'lumin fa fathuha wajab illa ruba'i wairu dhammin mujtanab. Fi'il mudhari mabni maklum
maka itu huruf mudhoroahnya salah satu dari huruf mudhoroahnya itu nanti harus dibaca fathah. Ini aturannya. Semua huruf mudhoroah dari mabni ma'lum itu wajib dibaca fathah. Kecuali hanya ada satu, yaitu di fi'il rubai. Maka huruf mudhoroahnya itu dibaca dhammah. Berarti di semua tasrif istilahi dari atas sampai ke bawah, maka yang mabni maklum, kalau memang mabninya mabni maklum, maka semua huruf mudhoro'ahnya wajib untuk dibaca, maka wajib untuk dibaca fathah. Kecuali kecuali fi'il rubai, maka huruf mudhoro'ahnya dibaca dhammah. Nah, dari atas sampai ke bawah nanti pasti ain fi'il mudhoro'ahnya dibaca fathah. Sampai ke bawah, tasrif paling terakhir nanti tetap dibaca fathah. Kecuali satu, bab ini. Ar-ruba'i mujarrad. Wahuwa babun wahid. Hanya ada satu bab. Hanya ini yang dibaca dhammah. Fa'lala yufa'lilu dahraja yudahriju. Kalau yang di atas semuanya, di atas ini dan bahkan di bawah ini semuanya nanti wajib fathah. Fa'ila yaf'ilu hasiba yahsibu bada'a yabtu'u wa qurayau. Semuanya fathah. Cuma ini bab ini. Bab fi'il rubai mujarad. Fi'il rubai mujarad maka huruf mudharaahnya harus dibaca dhammah. Bahwa yang lain itu pasti fathah. Ini kalau yang dhammah berarti masih fi'il apa namanya? Fi'il rubai. Oh, bukan hanya fi'il rubai ya, baik nanti fi'il rubai atau fi'il sulasi mazid rubai. Yang penting ada rubainya. Kecuali fi'il rubai. Baik nanti rubai mujarad atau rubai mulhaq atau fi'il sulasi mazid rubai. Karena ini fi'il sulasi mazid rubai. Jadi yang pokok yang berupa rubai itu maka nanti karena rubai itu kan ada tiga. Ada fi'il rubai mujarad, ada fi'il rubai mulhaq, ada fi'il sulasi mazid rubai. Ada fi'il sulasi mazid rubai. Yang ke semua hurufnya sama-sama ada empat. Yang semua hurufnya itu sama-sama ada empat. Coba dulu saya tulis untuk gimana cara membedakan. Misal, sama-sama huruf empat, sama-sama empat huruf. Misal, ini sama-sama empat. Sama-sama empat. Sama-sama empat huruf. Yang sama-sama empat huruf nanti itu ada tiga istilah. Ini juga empat. Kemudian ini juga tarjamah. Ini sudah ada lima. Satu lagi. Hmm, Sudah cukup itu. Silakan ini karena ini sama-sama empat huruf. Yang empat huruf
Yang dimaksud dari sini dari fi'il rubai ini bukan cuma rubai mujarrad, tapi yang dimaksud ini baik rubai mujarrad, rubai mulhaq atau fi'il sulasi mazid rubai. Semuanya itu. Maka huruf mudhari'nya dibaca dhammah. Selain yang rubai, semua tasrifan maka huruf mudhari'nya harus dibaca fathah. Ini sama-sama 4 huruf sudah. Sekarang tentukan dari atas, menentukan mana fi'il sulasi mazid rubai, mana fi'il rubai mujarrad, mana fi'il rubai mulhaq. Kita tentukan dari atas. Tentukan dari atas, silakan kepada Ahmad Dito dari atas. Ini termasuk yang mana? Monggo Ahmad Ridho. Fi'il rubai mujarrad Ustaz. Kenapa kok antum milih fi'il rubai mujarrad? Alasannya Karena kenapa? ter, terdiri dari 4 huruf tanpa ada tambahannya Ustaz. Karena terdiri dari 4 huruf tanpa ada tambahan. Sekarang kepada Ahi Agus. Syariafa itu termasuk yang mana? Fi'il sulasi mujarrad. Ustaz. Fi'il sulasi. Mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad itu 3 huruf. Ini semuanya rubai. Oh iya, rubai Ustaz. Termasuk yang mana ini? Termasuk yang mana? Fi'il rubai mujarrad ya Ustaz. Kok bisa fi'il rubai mujarrad? Dah roja. Yang syariafa. Daraja sudah selesai. Oh, yang tadi apa? Rubai mulhaq. Kenapa kok rubai mulhaq antum? Huruf asalnya 3 ditambah 1 huruf Ustaz. Oh, karena memang tujuannya untuk disamakan saja ya. Kemudian kepada Akhi Fatih, wah kalau ini kok pakai af'ala saya ya. Keliru, saya pakai wazan af'ala. Akrama. Kalau ini adalah misalnya roba. Ini sama-sama 4 huruf. Kalau akrama masuk yang mana? eh rubai mulhaq Ustaz. Rubai mulhaq ya. Hmm. Kepada Ahi Ukhti Silvi. Betul ini rubai mulhaq. Akrama. Eh, yang akroma ya Ustadz. Betul. Sulasi mazid. Sulasi Mazid. mazid rubai ya. Kenapa kok antum ketahui ini fi'il sulasi mazid rubai?
Eh, mana Ustadz? Kenapa kok antum pilih sebagai fi'il sulasi mazid rubai kalau ini? Sulasi mazid karena ketambahan hamzah, bukan ya? Karena ketambahan hamzah. Oke. Ini ya, akhi tadi ini adalah fi'il sulasi mazid rubai. Kalau yang doroba kepada ukti Lili, yang doroba ini masuk yang mana? Sulasi mazid rubai bukan Ustaz? Fi'il sulasi mazid rubai ya, betul. Kemudian kepada ukti Firda, kalau yang tarjam masuk yang mana? Iya ya, ukti Firda gimana? Itu masuk yang mana? Ganti kepada akhi Fatih, tarjamah masuk yang mana? Terjemah Hmm? rubai Fi'il rubai? mujarrad bukan kan? Fi'il rubai mujarrad ya. Oke, ini semuanya sudah ada 4 huruf. Ini sudah bisa bisa membedakan semuanya. Ini sama-sama terdiri dari 4 huruf. Bisa membedakan mana yang fi'il sulasi mujarrad, mana fi'il yang sulasi mazid rubai, mana yang fi'il rubai mulhaq. Sudah bisa membedakan? Oke, kita lanjut. Wa ma qubayla al-akhir sir abada min alladhi ala salasatin ada. Fima ada ma ja'a min tafa'ala kal'ati min tafa'ala au tafa'lala. Huruf sebelum akhir, huruf sebelum akhir dari fi'il mudhari' mabni maklum sama-sama masih dimaklum. Huruf sebelum terakhir sekarang. Kalau tadi huruf mudhari'nya, kalau sekarang huruf sebelum terakhir dari fi'il mudhari' mabni maklum selain sulasi mujarrad. Berarti selain sulasi mujarrad yang rubai, baik rubai mujarrad, rubai mulhaq, rubai majrur, rubai sulasi majrur, rubai, pokoknya yang rubai, khumasi dan sudasi, maka harus dibaca kasroh. Yang menjadi pengecualian hanya 3 wazan. Tafa'ala dan tafa'ala dengan tafa'lala. Maka huruf akhirnya harus dibaca fathah. Jadi selain sulasi semuanya nanti pasti dibaca kasroh selain sulasi. Ini af'ala akrama yukrimu pasti ya. Aisara yusiru sebelum akhir pasti dibaca kasroh. Kalau seperti ini ajaba yujibu kok sukun sebelum akhir? Oh karena ini sudah mengalami proses. Katanya sebelum akhir harus kasroh. Ini kok yujibu kok sukun gitu. Coba kita cek karena sudah mengalami proses itu, mengalami iklal. Tal. Yujibu itu fi'il mudhari padahal tidak termasuk ke pengecualian. Maka yujibu. Yujibu. Sebelum akhir ternyata dibaca sukun. Padahal aturannya
harus sebelum akhir harus dibaca kasroh. Selain wazan selain wazan af'ala kemudian tafa'ala dengan tafa'lala maka harus dibaca fathah sebelum akhir. Nah, sekarang ini yujibu ini kok bisa menyalahi aturan yujibu ini gimana? Ada yang tahu? Silakan. Monggo, yang tahu kenapa kok bisa menyalahi aturan itu? Ini asalnya adalah yujwibu. Yujwibu maka sesuai aturan. Nggak salah asalnya ia adalah yujwibu. Wajaba yajibu yajwibu wajaba ajaba yujibu yujwibu asalnya ini. Asalnya yujwibu. Terus gimana kok bisa menjadi yajibu? Misal, bentar. Oh, asalnya adalah yujibu. Kok bisa menjadi yujibu? Yujibu itu, ini kan sudah sesuai kan? Kaidahnya sesuai. Selain fi'il sulasi mujarad, rubai, khumasi, dan sudasi, maka huruf sebelum akhir dari fi'il mudhari harus dibaca kasroh. Betul ini sudah. Terus kok bisa jadi yajibu? Karena sudah mengalami proses i'lal. Asalnya adalah yujwibu. Setelah yujwibu harkatnya waw ditukar kepada jim. Maka menjadi yujiwu. Maka menjadi yujibu. Maka menjadi yujibu karena ditukar. Setelah menjadi yujibu, maka waw itu harus diganti dengan huruf yang memantasi harkat kasroh, maka menjadi yajibu. Maka menjadi yajibu. Ini prosesnya. Yajibu asalnya yujibu, kemudian jadi yajibu. Kok tidak sesuai aturan? Sesuai aturan asalnya. Yujibu. Cuma mengalami ilal sehingga menjadi yujibu. Gimana bisa dipaham? Kalau bingung tanyakan saja. Mumpung sama-sama masih ada di room. Nah, Itu kalau domahnya berubah jadi fathah ya Pak Ustadz ya. gimana? Tadi yang yujibu, yujibu jadi yajibu gitu. Iya, ini yujibu ini semua.
Ustaz, berarti aslinya ajwaba, Ustaz. Atau Ajwaba. Ajwaba asalnya. Kok bisa menjadi ajaba? Karena sudah mengalami proses ilal. Itu kan kembali ke fi'il madi. Fi'il madi kan tadi malam sudah kita bahas. Asalnya adalah ajaba. Kok bisa menjadi asalnya kok bisa menjadi ajaba? Karena ini asalnya adalah ajwaba. Ini namanya bin apa? Ajwaba ini asalnya adalah ajwaba. Kok bisa menjadi ajaba? Karena ada kaidah setiap ada waw ini setelah ini maka ajwaba harakatnya waw dipindah kepada harakatnya jim. Ini kan asalnya ajwaba. Dan dulu ajwaba. Setelah jadi ajwaba, maka harakatnya waw dipindah ke harakatnya jim, maka menjadi ajau. Maka menjadi ajauba. Setelah menjadi ajauba, setelah menjadi ajauba, maka ada kaidah ilal setiap ada waw mati bersukun jatuh setelah harkat fathah, maka waw itu harus diganti dengan alif. Maka menjadi ajaba. Gitu. Bisa dipaham? insya Allah paham, Ustaz. Syukran, Ustaz. Afwan. Oke. Sekarang, cara membuat fi'il madhi mabni majhul. Nah, fi'il mudhari mabni majhul. Wa in bi majhulin fa dhammuha lazim ka fathi sabiqil ladzi bihi hudhi fi'il mudhari mabni majhul. Huruf mudhari'nya harus dibaca dhamma, huruf sebelum akhir maka dibaca fathah. Tinggal beda halnya sedikit, beda halnya sebelum akhir saja dengan fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari maka adalah dhamma awwaluhu, dibaca dhamma awaluhu wa futiha. Kalau anu kan dibaca wa kusiran wa futiha ma qabla akhirih. Akhirih. Jadi bedanya seperti itu cuma akhirih. Kalau fi'il madhi kan dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Dibaca dhamma awalnya, dibaca kasar sebelum akhir. Itu kalau fi'il madhi. Tapi kalau fi'il mudhari dibaca dhamma awalnya, dibaca fathah sebelum akhir. Gampang saja. Berarti nasara yansuru menjadi menjadi Yunsoro. yun, yansuru maka menjadi Yunsoro, Ustaz. Atau, yunsoru. oh, Yunsoru. Yadhabu menjadi Yazhabu. Yudhabu. yajlisu menjadi Yujlisu. yajlisu menjadi yajlisu Yujl- menjadi Yujlisu. dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Yajlisu menjadi Yujlasu. yujlasu. Yakhluqu menjadi Yukhlaku. yukhlaqu. Kuma uh, yaqudu menjadi Yuqadu. yuqadu. Itu caranya. Kalau fi'il madhi kan nasara menjadi Yansuru. nasara menjadi Yunsiru. Yunsiru. nasara menjadi Nusiro. khalaqa menjadi Khuliqa. yakhluqu menjadi
Yukhlaku. Yajlisu menjadi, Yujlasu. qa'ada menjadi, qa'ada menjadi, Yuqadu. qa'ada menjadi, U'ida. wa'ada menjadi. U'ida. Ya gitu. Caranya seperti itu. Cara membuat maklum dan majhul begitu. Sehingga maknanya ketika majhul menjadi di gitu. Yansuru menolong, ketika majhul yunsuru ditolong. Khalaqa menciptakan, ketika khalaqa itu menciptakan, ketika menjadi khuliqa diciptakan. Gimana? Ada yang bingung masih? Kemudian wa akhirun lahu bimaqtadal amal min raf'in aw nasbin kada jasmun hasal. Fi akhir dari fi'il mudhari seperti halnya yadhhabu, akhir dari fi'il mudhari berarti yang baknya ini akhir dari fi'il mudhari maka itu harus dibaca rofa. Maka ain fi'il mudhari harus di'irabi menurut kebutuhan amil yang masuk pada itu. Wajib rofa jika tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Wajib rofa ketika tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Jika kemasukan amil jazm maka harus jazm. Jika kemasukan amil nasab maka harus nasab. Oke. Yadhabu wajib dirofakkan. Kenapa? Karena tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Kalau kemasukan amil nasab maka menjadi ayat harus nasab. Ayat haba harus nasab karena fi'il mudhari tanda nasabnya menggunakan fathah. Kalau kemasukan jazm maka kemasukan lam maka menjadi lam Yadhhab. lam yadhhab. Karena fi'il mudhari ketika jazm itu harus menggunakan sukun Un. yang akhir. Jadi ini i'rab dari fi'il mudhari ini adalah i'rab dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu wajib dibaca fathah, jadi dibaca dhammah. Wajib dibaca dhammah ketika tidak kemasukan amil nasab dan tidak kemasukan amil jazm. Kalau kemasukan amil nasab maka wajib nasab. Jika kemasukan amil jazm maka wajib dibaca jazm. Itu error dari firman. Apa amil nasab, apa amil jazm? Tinggal lihat saja, saya tidak punya slide-nya. Amil nasab misal. Amil nasab. Apa saja? Banyak. An, lan, idan, kaila, muka itu. Apa ini kok bisa kosong ini? Wah, YouTube ternyata ini. Ini amil nasab. An, lan, idan, kaila, muka.
Oh, bentar. Tinggal lihat slide-nya saja, misalnya ini. Tapi sudah apa antum ya? Amil nasab itu amil nasab apa saja? Ini. Amil nasab ada 10. Apa saja? Ini semuanya sampai di sini. Masukkan an, ayat haba, lan yadhaba, idan tadhaba, kai tadhaba, kai, walam juhud, hatta tadhaba. Ini semua. Di sini sudah ada contohnya, contoh semua. Ini ayyaghfira, yaghfira asalnya yaghfiru karena kemasukan an maka harus ayyaghfira. Ayyakula asalnya yakulu karena kemasukan an maka ayyakula. Yang idan sama saja. Idan tanjaha asalnya tanjahu karena kemasukan an menjadi tanjaha. Amin nasab ini semuanya. Amin nasab ini yang dikatakan dengan amin nasab ini. Kemudian amil jazm. Amil jazm itu apa saja? Tinggal dilihat itu saja nanti. Amil jazm ini amil jazm. Amil jazm itu banyak juga. Ini. Ini banyak mana YouTube-nya ini kebunyi ini. Bentar. Nah, ini amil jazm ini. Semuanya amil jazm. Kemasukan ini nanti ya wajib jazm. Fi'il mudhari kemasukan ini wajib jazm. Banyak sekali amil jazm. Kemasukan ini maka jadi jazm. Maka asalnya adalah yadhabu kemasukan an, kemasukan amil nasab. Amil nasab itu banyak, maka menjadi nasab. Ketika amil jazm, maka menjadi jazm. Banyak sekali ini ya. Tinggal dihafalin saja. Tuh. Kemudian amrun wa nahyun in bihi la man tasil awala wa syakin in yasiha kam tasil. Fi'il mudhari yang kemasukan lam amar itu diistilahkan dengan amar gaib. Kalau kemasukan la nahi maka kalau la nahi maka dikatakan dengan fi'il nahi biasalah. Ini tasrifnya ada liyan suru berarti itu amar nahi. Kalau amin nasra kalau fi'il mudhari kemasukan lam amar maka dikatakan dengan amar gaib, tapi kalau fi'il mudhari kemasukan la maka menjadi la nahi. La ta'kul. Menjadi la nahi. Jadi la nahi itu mengamal menjazmkan juga. La nahi. Jadi kalau kemasukan karena lam amar ini lam nahi sama-sama amil jazm, maka sehingga harus dijazmkan. La nahi menjadi amil jazm liansur karena fi'il mudhari masukkan lam maka juga nanti harus disukun. Ini diistilahkan dengan fi'il mudhari kemasukan lam amar, maka harus ini pengamalannya harus dijazmkan.
Sehingga ini diistilahkan dengan amar ghaib. Kalau fi'il mudhari kemasukan la nahi, maka harus juga disukun karena ini menjadi la nahi nanti. Di tasrifannya ya ada di tasrifan alu itu Nah, itu tasrifannya ada di paling bawah di tasrifan luwawi. Nah, ini tasrifannya fi'il amar. Ini fi'il amar, fi'il mudhari yang ini kemasukan liyaf'ul, liyamud, liyafirra, liyadda. Ini liyadda. Itu dikatakan dengan amar ghaib. Masukkan la nahi, maka dikatakan dengan fi'il nahi. Kemudian yang terakhir, wal akhiru yu'alkan nuni fi amsilatin wa nun niswatin tafi. Keadaan dari fi'il mudhari yang kemasukan lam amar dan lam nahi, maka keadaannya bagaimana? Fi'il mudhari yang kemasukan lam amar dan lam nahi seperti biasa, kalau ini sama seperti hanya i'rabnya fi'il amar ya. Kalau sahih akhir maka menggunakan sukun. Tapi kalau mu'tal iya, ia menggunakan membuang. Kalau berupa huruf illat artinya mu'tal akhir, maka ya harus membuang huruf illat. Ketika berupa af'al khamsah, ia membuang nun. Persis dengan apa namanya mabninya fi'il amar. Persis dengan mabninya fi'il amar. Ya ketika sahih maka ya sukun, ketika berupa mu'tal ya maka membuang huruf illat, ketika berupa af'al khamsah ya membuang nun. Tapi kalau yang akhirnya berupa nun jama' inas, maka nunnya ditetapkan tidak dibuang. Lidan surna itu. Oke, ada yang dibingungkan? Gak ada? Izin Ustaz, Ya. kalau misalkan fi'il amr kan unsur artinya tolonglah ya Ustaz. Hmm. Kalau lam amr misalkan liansur itu secara makna nanti dimaknai apa Ustaz? Ini kan Diartikan makanya kan dikatakan amar gaib, memerintahkan kepada orang yang gaib. Liansur hendaknya dia menolong. iya Ustaz. Jadi kalau tolonglah kan itu kan kepada mukhatab yang langsung ada di hadapan kan. Tapi Iya. karena ini kan gaib yang hendaknya dia menolong, perintah kepada dia, hendaknya dia menolong. Oh, Jadi baik. gitu. Oke, mudah-mudahan kita tutup dulu. Mudah-mudahan manfaat barokah. Al-Fatihah.